Sampai sekarang, program vaksinasi COVID-19 dari pemerintah masih terus ditingkatkan nih. Kalau awalnya vaksin yang tersedia hanya Sinovac dan AstraZeneca, belum lama ini masuk lagi nih satu jenis vaksin COVID-19 baru yang katanya nggak kalah ampuh dalam memberikan perlindungan terhadap virus corona. Bahkan, katanya termasuk salah satu vaksin COVID-19 dengan efikasi yang tertinggi. Yap, vaksin Pfizer. So, kalau kamu mau tahu lebih banyak soal vaksin Pfizer, apalagi kalau memang kamu akan menerima vaksin ini, tonton videonya sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Deski dari Halo Dokter. Saat ini di Indonesia sudah ada beberapa jenis vaksin COVID-19 yang tersedia. Salah satunya adalah vaksin inaktif, yaitu adalah vaksin Sinovac, yang memiliki nilai efikasi atau nilai perlindungan terhadap serangan virus corona sebesar 65,3%. Ada juga vaksin vektor adenovirus dari AstraZeneca dengan nilai efikasi yang kalau di atas kertas sih sedikit lebih tinggi dari Sinovac, yaitu adalah sebesar 76%. Meski Sinovac dan AstraZeneca sudah lumayan lama tersedia di Indonesia, nyatanya banyak orang nih yang udah menunggu-nunggu kedatangan vaksin Pfizer. Bahkan nggak sedikit dari mereka yang sampai menunda vaksinasi agar bisa mendapatkan vaksin ini. Soalnya, banyak yang percaya kalau vaksin Pfizer lebih bagus dalam memberikan perlindungan terhadap virus corona dibanding dua vaksin sebelumnya. Bener nggak ya? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya mau kasih tahu nih kalau kamu punya pertanyaan spesifik seputar vaksin COVID-19 dan ingin menanyakan langsung ke dokter, kamu bisa banget nyobain layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Nggak cuma praktis, di aplikasi Halo Dokter pilihan dokternya juga banyak. Kamu bisa berkonsultasi ke dokter umum atau langsung ke dokter spesialis. Pilihan dokter spesialisnya juga lengkap loh, kamu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Terus, respon dokternya juga dijamin cepat deh, kurang dari 5 menit pertanyaanmu udah terjawab. Udah gitu, penjelasan dokternya mudah untuk dimengerti dan tentunya akurat secara medis. Habis itu, kalau ternyata kamu butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin kamu untuk buat janji konsultasi dokter dan rumah sakit yang paling dekat dari rumahmu langsung lewat aplikasi Halo Dokter. Membantu banget kan? Makanya yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun di App Store sekarang juga. Oke, kita langsung bahas vaksin Pfizer yuk. Jadi, vaksin Pfizer atau BNT162b2 adalah vaksin jenis mRNA atau messenger RNA. Vaksin ini merupakan hasil kerjasama perusahaan bioteknologi Jerman, BioNTech, dengan perusahaan farmasi asal Amerika, Pfizer. Nah, vaksin ini mulai dikembangkan sejak tahun 2020 di mana virus corona mulai menginfeksi banyak orang di dunia. Karena termasuk dalam vaksin mRNA, vaksin Pfizer ini nggak mengandung virus corona yang dilemahkan atau dibuat inaktif ya. Tapi menggunakan komponen materi genetik yang bisa membuat sistem kekebalan tubuhmu membentuk antibodi khusus yang dapat melawan virus corona. Komponen materi genetik di sini adalah mRNA, si virus corona itu sendiri. Makanya jenis vaksin ini disebut dengan vaksin mRNA. Soal pemberiannya sih sama kayak vaksin COVID-19 lainnya. Vaksin Pfizer juga diberikan dalam 2 dosis. Bedanya adalah ada di jarak pemberian antar dosis, yaitu adalah 21 hari. Jadi, kalau kamu nanti udah mendapatkan dosis pertama, jangan lupa untuk menjalani vaksinasi kedua di 21 hari kemudian ya. Dibanding Sinovac dan AstraZeneca, cara penyimpanan vaksin Pfizer memang dibilang cukup unik nih. Vaksin ini harus disimpan di dalam freezer dengan suhu sangat rendah, yaitu minus 70 derajat Celcius agar komponen vaksin ini nggak rusak. Nah, karena cara penyimpanannya yang bisa dibilang cukup sulit, makanya pemerintah baru bisa menyediakan stok vaksin Pfizer sekarang-sekarang ini. Soalnya ya, persiapan pengirimannya sendiri aja udah cukup rumit ya, makanya vaksin Pfizer juga dirasa sulit untuk didistribusikan ke daerah pelosok, salah satunya ya karena sulit cara penyimpanannya. Secara efektivitas, vaksin Pfizer telah melewati berbagai uji klinis di beberapa negara, seperti Jerman, Amerika Serikat, Argentina, Turki, Brazil, dan Afrika Selatan. Dan berdasarkan hasil uji tersebut, vaksin ini memiliki efek perlindungan atau nilai efikasi sebesar 95%. Wah, tinggi banget ya. Pantas aja vaksin ini ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Meski begitu, sebenarnya kita tuh nggak perlu loh milih-milih vaksin. Soalnya, walaupun di atas kertas nilai efikasinya berbeda-beda, tapi sebenarnya semua vaksin ini sudah melewati batas efikasi minimal yang sudah ditentukan oleh WHO, yaitu adalah 50%. Jadi ya, semua vaksin sebenarnya sama-sama aman dan efektif. Toh sebenarnya efektivitas vaksin nggak cuma dipengaruhi angka tadi itu aja, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi fisik, pola hidup, aktivitas, dan juga bagaimana seseorang menjalani protokol kesehatan di tengah pandemi ini.
Kecuali kalau kamu punya kondisi kesehatan tertentu yang membuatmu nggak bisa menerima jenis vaksin tertentu, nah kalau itu baru bisa jadi alasan untuk menunda vaksinasi dan menunggu jenis vaksin yang lebih sesuai. Contohnya, vaksin Pfizer ini dinilai lebih aman diberikan pada beberapa kelompok rentan yang akan saya jelaskan berikutnya. Yang pertama, wanita yang sedang hamil atau menyusui. Selain vaksin jenis inactivated virus, vaksin jenis mRNA seperti Pfizer juga dinilai aman diberikan kepada kelompok yang satu ini. Tapi supaya lebih aman dan efektif, sebelum menerima vaksin Pfizer, para bumil dan busui dianjurkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu ya dengan dokter. Yang kedua, kelompok dengan penyakit penyerta seperti penderita hipertensi, diabetes, asma, penyakit paru, penyakit liver, dan penyakit ginjal yang kondisinya sudah terkontrol dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter yang menangani. Yang ketiga, orang dengan gangguan sistem imun atau bisa disebut juga dengan immunocompromised. Kondisinya meliputi HIV, penyakit autoimun, penderita kanker, khususnya yang sedang menjalani radioterapi, serta orang yang baru saja menerima donor organ. Yang keempat, anak usia 12 tahun ke atas. Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan rekomendasi pemberian vaksin Pfizer untuk anak-anak usia 12 tahun ke atas setelah mempertimbangkan beberapa penelitian yang menyatakan keamanan pemberian vaksin ini kepada kelompok anak usia tersebut. Vaksin ini juga lebih diutamakan untuk anak-anak yang tidak bisa menerima vaksin jenis inactivated virus karena kondisi tertentu, misalnya anak dengan kondisi immunocompromised seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Kalau untuk anak yang usianya lebih muda, sampai video ini dibuat sih belum ada rekomendasi dari IDAI terkait penggunaan vaksin Pfizer. Tapi, bukannya nggak mungkin ke depannya rekomendasi ini akan dibuat. Mengingat, uji klinis vaksin Pfizer pada anak usia lebih muda, yakni adalah 5 tahun ke atas telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Yang terakhir adalah kelompok nakes yang berjuang di garda depan pandemi. Saat terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, sudah nggak terhitung lagi banyaknya nakes yang gugur. Ini tentunya sangat disayangkan, makanya nakes merupakan salah satu kelompok yang diutamakan mendapatkan vaksin ini. Baik sebagai vaksin utama maupun sebagai booster ataupun dosis ketiga untuk menambah perlindungan. Jadi, kalau memang kamu belum pernah menerima vaksin COVID-19 jenis apapun sebelumnya, baik dosis 1 maupun dosis 2, kamu bisa mendapatkan vaksinasi dengan vaksin Pfizer di lokasi vaksinasi yang menyediakan. Yang perlu diketahui oleh siapapun yang akan menerima vaksin Pfizer adalah kemungkinan munculnya efek samping atau KIPI, ya ini adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, beberapa keluhan KIPI yang bisa kamu rasakan setelah menerima vaksin adalah nyeri dan kemerahan di tempat bekas suntikan, sakit kepala, nyeri otot atau nyeri sendi, pembengkakan ringan pada kelenjar getah bening, dan sensasi menggigil. Di kasus tertentu, efek samping yang muncul juga bisa berupa demam ringan, mual, atau nggak enak badan. Meski begitu, ada juga sih yang nggak mengalami keluhan apa-apa. Ya, sekali lagi, karena kondisi badan setiap orang berbeda-beda ya, respon imun tubuh terhadap vaksin pun bisa ikut berbeda. KIPI ini sebenarnya merupakan hal yang normal dan bisa dialami oleh siapa saja yang menerima vaksin. Tapi, kalau ternyata keluhan-keluhan tersebut nggak juga membaik setelah beberapa hari, atau justru semakin memburuk, baiknya segera periksakan ke dokter ya. Jadi bisa dipastikan apakah keluhan tersebut memang disebabkan oleh karena KIPI vaksin atau jangan-jangan ada kondisi lain yang menyertai. Dengan begitu, kamu bisa diberikan penanganan lebih lanjut yang mungkin kamu perlukan. Nah, itulah informasi tentang vaksin Pfizer yang perlu kamu ketahui. Kesimpulannya, vaksin Pfizer memang memiliki nilai efikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Sinovac dan AstraZeneca. Tapi, jangan jadikan hal ini alasan bagi kamu buat menunda-nunda vaksin ya. Vaksin terbaik adalah vaksin yang bisa segera kamu dapatkan. Nggak perlu nyesel juga karena sudah menerima vaksin jenis lain. Terus, jadi nggak bisa dapat vaksin Pfizer. Vaksin yang sudah kamu dapatkan, toh tetap bermanfaat untuk mengurangi resiko penularan COVID-19, resiko gejala berat akibat COVID-19, resiko harus dirawat di rumah sakit karena COVID-19, hingga resiko kematian akibat COVID-19. Ya nggak? Satu lagi yang nggak kalah penting, jangan jadi jemawa juga ya. Meski sudah menerima vaksin Pfizer maupun vaksin jenis lainnya, jangan lupa untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan ya. Terus, jangan juga keluyuran kalau memang nggak perlu-perlu banget. Well, sampai sini dulu ya pembahasan tentang vaksin Pfizer-nya. Semoga bermanfaat. Oh iya, kalau kamu punya saran terkait topik yang ingin dibahas di YouTube Halo Dokter, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.